Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, yang mengetahui segala isi hati, yang mendengarkan setiap ucapan, yang menguasai dan membulak-balik setiap qalbu. Tidak ada kebaikan sekecil apapun kecuali datang dari Allah. Semoga majelis ini dipenuhi oleh Allah dengan kebaikan, dan semoga Allah menjauhkan pertemuan ini dari segala kesia-siaan, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak diterima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nomor 197, atau yang kemarin 196 ya. Kita baca sedikit 196 Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu kalamin yabruzu alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraza. Tiap-tiap kalimat yang keluar pasti membawa corak bentuk hati yang mengeluarkannya. Dalam peribahasa, kullu ina'in yandahu bima fihi. Tiap bejana atau poci itu pasti mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Kita tidak bisa mengatakan orang itu baik, hanya kata-katanya saja yang buruk. Kata-kata buruk menunjukkan isi hatinya. Kalau kita berbicara, sebetulnya kita sedang memamerkan isi hati kita. Kata-kata kita akan menceritakan tentang riya diri ini, ujub, sombong, tentang dengki, tentang kebencian. Jadi kalau kita berbicara, sebetulnya kita sedang membeberkan aib-aib kita. Sangat tidak aman banyak bicara, kecuali falyaqul khairan aw liyasmut. Suruh saja seseorang berbicara, akan nampak siapa dirinya. Semakin panjang pembicaraannya, semakin banyak yang menceritakan keadaan hatinya. Dalam Islam pilihan hanya dua saja. Falyaqul khairan, berkata baik, au liyasmut, atau diam. Tingkatannya adalah yang tertinggi bicara baik. Bicara baik itu lebih baik daripada diam. Karena bicara baik adalah amal soleh. Bicara baik disukai oleh Allah, diperintahkan oleh Rasul. Bicara baik itu lebih baik daripada diam. Tapi diam lebih baik daripada bicara sia-sia, apalagi bicara maksiat. Diam lebih baik daripada bicara sia-sia, apalagi maksiat. Tidak aman bagi kita banyak bicara, termasuk berbicara di mimbar seperti ini. Sangat tidak aman. Belum tentu mendatangkan pahala di sisi Allah. Kalau tidak bersungguh-sungguh menjaga hati, menjaga lisan. Bicara baik, 3 syaratnya. 1, niat. Setiap perkataan akan membawa niat. Ingin diakui kecerdasan, ingin diakui kesolehan, ingin diakui orang kedekatan dengan Allah, kemakrifatan, ingin diakui orang
kehusuan dalam ibadah, ingin diakui orang, kecerdasan, daya ingatnya, hafalannya. Dalam perkataan yang dianggap kata-kata baik, bisa tersembunyi niat yang belum tentu baik. Tidak sedikit orang bicara hanya untuk diakui oleh orang yang mendengarkannya. Padahal sedunia orang mengakui bagusnya perkataan kita, tidak ada artinya kalau Allah tidak suka kepada kita. Jadi tidak usah berpayah-payah ingin diakui orang lain sebagai orang pintar, orang yang kuat hafalannya, orang yang luas ilmunya, orang yang banyak pengalaman dan wawasannya. Tidak ada kepentingan kita diakui orang. Kepentingan kita cuma satu saja, perkataan kita diterima oleh Allah, jadi amal soleh. Selesai. 2, tadi niat. Benarkah bicara ini mencari keridhaan Allah atau mencari kedudukan di hati orang? 2, isinya, kontennya. Apakah benar atau tidak? Perkataan itu tidak jauh dari cerita dan ilmu. Kalau mau menceritakan sesuatu, benar tidak, ditambah-tambah tidak, dikorting tidak, dicampur aduk tidak mudah berbicara benar. Kalau mau bicara ilmu, benar tidak ilmu ini, atau ngarang, atau kira-kira, kalau belum yakin kebenarannya, diam, belum termasuk bicara baik. Kuncinya yakin. Yakin niatnya bagus, bicara. Yakin isinya benar, bicara. Ada syarat yang ketiga. Dampaknya apa? Niat, isi, dampak. Apakah dampak dari perkataan ini Allah ridho atau Allah murka? Apakah dampak dari perkataan ini orang dapat manfaat atau orang jadi dapat mudarat? Apakah perkataan ini akan membuat orang bisa bahagia atau malah celaka? 3 kuncinya. Niat, isi, dampak. Pasti ada dampaknya. Pertimbangkan baik-baik sebelum bicara. Karena ada satu patah kata saja bisa membuat kita celaka. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sami'un alim. Dialah Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jauh lebih baik dianggap bodoh oleh orang, tapi kita berkata yang disukai Allah, daripada dikagumi orang dan kita dimurkai Allah. Na'udzubillah. Tidak usah berpayah-payah ingin viral. Tidak penting sama sekali viral. Yang penting kalau bikin konten Allah ridho. Terserah Allah sesudah itu. Siapa yang dikehendaki dapat kebaikan, dia akan dengar. Selanjutnya, Man udhina lahu fi ta'biri fuhimat fi masami'il khalqi ibaratuhu wa julliyat ilaihim isyaratuhu. Siapa yang telah mendapat izin dari Allah untuk berkata-kata, maka segala kata-katanya dapat dimengerti oleh pendengarannya, dan semua isyarat petunjuk yang dapat terang jelas bagi mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, La yatakallamuna illa man adhina lahu rahman wa qala sawaba. Mereka tidak dapat berkata-kata kecuali yang diizinkan oleh Allah Ar-Rahman dan berkata yang benar.
Itu surat An-Naba 38 ya. Itu ada awalnya yaqumu.